Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat, masih kuat? Semoga masih semangat ya, kita masih akan bertemu di dua sesi ini dan sesi selanjutnya, masih dengan bahasan deteksi dini kesulitan belajar atau learning disability pada siswa. Kita sudah melewati 3 sesi, kita sudah belajar deteksi dini untuk kesulitan belajar umum dan juga deteksi dini untuk kesulitan belajar spesifik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah setelah kita tahu nih, kita mengidentifikasi nih, sepertinya anak kami ada yang menunjukkan gejala kesulitan belajar, apa yang perlu dilakukan tindak lanjutnya ya. Nah, ini akan kita pelajari di bagian ini, karena tentu sebuah deteksi tanpa ada follow up-nya tentu menjadi sia-sia ya. Jadi kita mendeteksi adalah untuk menentukan harus apa ya, sarannya bagaimana ya, sehingga kita bisa tetap menunjang mendukung pembelajaran dari peserta didik. Nah, ya, mungkin Bapak Ibu merasa bingung nih, sudah tahu anaknya kelihatannya disleksia nih dalam pikiran kita ya. Sepertinya disleksia, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, sebelum menentukan tindak lanjut, saya ingin berbagi tentang prinsip-prinsipnya apa saja. Nah, secara umum, prinsip menentukan tindak lanjut dari deteksi dini itu harus mengandung 3 hal. Yang pertama adalah objektif. Ini sudah berulang kali saya jelaskan di sesi berikutnya, berbasis pada data. Jadi Ibu punya catatannya, Ibu punya laporan tertulisnya, begitu, berserta bukti-bukti pendukungnya. Kemudian sudah terverifikasi dengan berbagai sumber macam data. Kemudian harus terukur. Nah, terukur ini bagaimana? Kita akan memberikan saran. Misal anak ini punya kesulitan untuk membaca, kemudian kita memberikan saran harus latihan membaca setiap hari setelah pulang sekolah selama 6 hari berturut-turut dalam 3 bulan gitu ya misalnya ya. Itu kan mungkin kurang terukur ya. Nah, terukur ini di sini melihat apa? Latar belakang siswa, latar belakang sekolah juga, SDM sekolah gimana. Kemudian latar belakang orang tua bagaimana. Misalkan kita sepertinya orang tua harus memberikan saran, sepertinya orang tua harus menyewa atau meleskan anaknya gitu di tempat kursus membaca atau menulis. Ternyata orang tua yang bersangkutan dari kalangan yang kurang mampu sehingga tidak bisa mengakses hal tersebut. Nah, hal-hal demikian perlu dipikirkan ya. Yang berikutnya adalah kolaboratif. Maksudnya kolaboratif seperti apa? Jadi penanganan pada ini kan anak-anak dengan kesulitan belajar ini kan termasuk ke golongan anak-anak yang anak-anak penyandang disabilitas ya. Bukan disabilitas fisik, tapi tadi disabilitas intelektual, kemudian kesulitan belajar dan slow learner. Nah, kita lihat kolaboratif itu pada segitiga ini Bapak Ibu. Jadi bayangkan ini siswa, dia akan membentuk segitiga sempurna seperti ini ketika ada dukungan dari orang tua, ada dukungan dari sekolah, dan ada dukungan dari pakar. Jadi tidak bisa sekolah berdiri sendiri. Saya akan membuat anak ini bisa istilahnya membaik begitu, bisa segera membaca, menulis dan lain sebagainya, tetapi lingkungan orang tua dan pengasuhan tidak mendukung. Nah, misalkan Bapak Ibu guru sudah memuji-muji di kelas nih, sarannya adalah memberikan reward pada setiap hasil kerja siswa, misalkan ya, hari ini kebetulan anak yang Bapak Ibu duga disgrafia misalkan ya, Anda latih untuk membuat huruf B, kemudian dia berhasil walaupun bentuknya masih belum sempurna, terus kita puji, oh bagus nak, baik. Nah, ini kan salah satu tadi ya, untuk menentukan, kalau kita belajar dari tujuan deteksi dini adalah menentukan pendampingan yang tepat. Nah, misalkan seperti itu pendampingannya. Tapi di rumah tidak seperti itu ternyata. Ketika pulang anak menunjukkan pekerjaannya, kemudian anak dimaki-maki misalnya ya, dasar tulisanmu jelek dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sinergitas antara 3 elemen ini menjadi penting. Nah, lalu bagaimana
contoh-contoh dari tindak lanjut yang bisa kita lakukan itu, nah kita akan bahas satu persatu. Pertama, Bapak Ibu setelah melakukan deteksi dini, setelah semuanya firm ya, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah. Nah, jalin komunikasi dengan kepala sekolah tentang apa yang Bapak Ibu telah amati, proses deteksi dininya seperti apa, bukti-buktinya bagaimana, kemudian jelaskan secara sistematis tentang kondisi real anak serta kebutuhannya. Ini baik sisi yang hambatannya, juga potensinya ya, serta kebutuhannya. Misalkan anak ini sudah kelas 2, kelas 5 lah ya, kelas 5, kemudian anak ini belum bisa menulis, belum bisa membaca, atau membaca menulisnya masih belum lancar seperti teman-temannya. Kemudian Bapak Ibu khawatir ini nanti ketika menjalani asesmen bagaimana ya, menjadi kalau dulu ujian ya namanya ya, ujian nasional, nanti bagaimana. Hal-hal demikian didiskusikan dengan kepala sekolah. Karena apa Bapak Ibu, mungkin saya berikan sedikit gambaran ya tentang kenapa kok perlu kepala sekolah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa yang dinamakan sebagai sekolah inklusi begitu. Jadi menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 itu sebenarnya pemerintah daerah, ini hubungannya dengan dinas juga ya, dinas pendidikan itu harus setidaknya menyelenggarakan pendidikan inklusi, satu sekolah inklusi di setiap kecamatan. Sekolah inklusi itu apa aja? Sekolah inklusi itu sebenarnya sekolah reguler, tetapi dia menerima anak berkebutuhan khusus yang kemudian diakomodasi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan bahwa ada peserta didik yang mungkin berkebutuhan khusus mengalami kesulitan belajar, sedangkan SDM di sekolah, kemudian sarana prasarana belum mendukung. Nah, hal ini tentu perlu dicarikan solusinya bersama dengan kepala sekolah. Nah, nanti berjenjang, nanti di belakang akan ada komunikasi dengan pihak dinas ya, sehingga setidaknya kepala sekolah itu terinformasi dan dapat mengambil keputusan. Nah, di sini ada catatan, diskusikan dengan kepala sekolah tentang bagaimana sekolah dapat merespons secara konstruktif demi terpenuhnya hak pendidikan anak. Maksudnya bagaimana? Semoga sih sekarang tidak ada sekolah yang seperti ini ya. Jadi mungkin di zaman dulu ketika ada anak yang begitu susah menulis, susah membaca, kemudian ada permasalahan begitu ya, gampang sekali untuk sekolah untuk misalkan mengeluarkan anak tersebut. Nah, hal ini tentu bertentangan ya dengan prinsip pemenuhan hak pendidikan ya, tentang hak anak ya. Itu juga menyalahi undang-undang tentang perlindungan anak gitu. Nah, sekolah sekarang zamannya sudah tidak boleh lagi, dan memang yang benar adalah demikian, tidak boleh mengeluarkan siswa gitu. Karena kondisi-kondisi tertentu, karena jadinya adalah diskriminasi. Kenapa anak yang berkebutuhan khusus itu kemudian karena kebutuhan khususnya dikeluarkan? Nah, lalu bagaimana? Nah, ini kan terkait dengan tantangan ya, terkait dengan teknis di lapangan. Saya akan bahas di pertemuan terakhir ya, ketika kita live Zoom, nanti kita diskusikan tentang tantangan-tantangan di lapangan. Memang banyak sekali. Misalkan ketika guru sudah paham, ternyata Bapak Ibu guru yang lain belum sevisi begitu, atau kepala sekolah belum satu visi begitu. Nah, nanti ada beberapa langkah yang perlu kita pikirkan gitu. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah kondisi kesulitan belajar anak itu bukan alasan bagi sekolah untuk mengeluarkan anak. Itu salah sekali, dan Bapak Ibu bisa dituntut secara hukum ya ketika itu terjadi begitu. Nah, yang benar adalah anak ini kayaknya disabilitas intelektual nih arahnya nih. Kemudian bagaimana ya? Nah, apakah perlu rujukan ya? Nah, itu komunikasikan dengan kepala sekolah. Apakah perlu komunikasi dengan dinas ya, bagian kurikulum ya, misalkan bagaimana ini anak ini, apakah boleh adaptasi kurikulum dan lain sebagainya ya. Nah, jadi hal-hal inilah yang patut dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Selanjutnya, komunikasikan juga dengan orang tua. Nah, jalin komunikasi secara efektif dan empatik dengan orang tua terkait kesulitan belajar anak ini. Jadi efektif dan empatik itu bukan hanya menyampaikan fakta bahwa ini anak Anda, anak jenengan, anak Bapak Ibu sepertinya ada kesulitan belajar khusus baik membaca menulisnya begitu. Tidak hanya seperti itu, tetapi
peka terhadap perasaan orang tua ya, bahwa wajar bagi orang tua untuk tersinggung begitu ya, tidak siap begitu, apalagi hal-hal ini terkait dengan kemampuan anaknya ya, kondisi anaknya. Nah, kemudian oleh karena itu kita harus memahami juga latar belakang orang tuanya seperti apa agar dapat menyesuaikan gaya komunikasi yang tepat. Apakah orang tuanya itu profesinya sebagai apa, kemudian latar belakang sosial ekonominya bagaimana, hubungannya dengan anak seperti apa. Nah, ini turut mempengaruhi bagaimana nanti komunikasi bisa konstruktif gitu. Dan komunikasi ini ditujukan untuk mengajak orang tua berkolaborasi. Tadi ya, langkahnya adalah 3 segitiga, mengajak berkolaborasi. Jadi fungsinya utamanya adalah anak ini butuh bantuan penanganan, sehingga kita harus berkolaborasi Bapak Ibu agar anak Bapak Ibu dapat optimal begitu selama menjalani pendidikan di satuan pendidikan kami. Nah, ini juga pasti ada tantangannya sendiri ya, tentang terkait dengan orang tua. Apakah orang tua akan merespon dengan legowo begitu ya, apakah orang tua akan tidak konstruktif, apakah dan lain sebagainya. Banyak sekali kasus yang saya akan berikan gambarannya di bagian tantangannya dan bagaimana mengatasinya. Kemudian ini adalah contoh komunikasi yang kurang konstruktif pada orang tua. Misalkan, Ibu, saya nilai kok anak ini nilainya nggak lulus KKM terus ya. Saya lakukan deteksi sepertinya anak Ibu punya masalah IQ-nya deh. Nah, gimana kalau anak Ibu diperiksakan ke psikolog aja? Nah, ini perlu kita berhati-hati. Karena ternyata komunikasi itu walaupun maksud guru ini baik ya, anak ini butuh referral, rujukan ke psikolog, dan itu butuh persetujuan orang tua, tetapi pada kenyataannya tidak semua orang tua bisa menerima begitu saja kalimat yang apa adanya. Nah, oleh karena itu gaya berkomunikasi seperti ini hendaknya dihindari dengan orang tua karena berpotensi menimbulkan konflik. Nah, kemudian ini contoh yang lebih konstruktif Bapak Ibu. Misalkan Ibu mengatakan, Ibu, sepertinya Ananda masih mengalami hambatan terkait menulis, membaca, dan berhitungnya ya. Apakah di rumah Ibu juga mengamati hal yang sama? Nah, Ibu agar kita lebih tahu bagaimana cara mendampinginya, baik saya sebagai guru tahu nanti bagaimana saya harus buat kurikulumnya, bagaimana saya ngajarinya supaya lebih tepat, juga Ibu nanti bisa tahu gambaran tentang anak ini yang benar seperti apa, bagaimana pendampingannya, bagaimana kalau kita bersama bawa anak ini untuk periksa ke psikolog atau ke dokter tumbuh kembang anak ya. Nah, ketika hal ini disampaikan, kadang-kadang orang tua merasa cemas, loh, ke psikolog, apa jangan-jangan anak saya gila? Nah, itu kita edukasi. Tidak seperti itu Bapak Ibu, ini bukan berarti anak itu mengalami gangguan jiwa, beda. Jadi psikolog itu memang tidak hanya menangani gangguan jiwa saja, tetapi menangani banyak masalah seperti pola asuh, kemampuan belajar anak. Nah, lewat psikolog kita jadi bisa tahu rekomendasinya seperti apa dan mungkin akan mendapatkan terapi-terapi yang mendukung begitu. Jadi hal itu dikomunikasikan dengan orang tua. Bisa juga kita tawarkan dengan, Ibu tidak perlu cemas, nanti kita dampingi dan lain sebagainya ya. Contoh komunikasi yang lebih konstruktif dengan orang tua. Nah, ini beberapa, karena tadi ya diagnosis diagnosis kesulitan belajar itu haruslah berasal dari psikolog, dokter tumbuh kembang anak atau psikiater. Jadi kita perlu melakukan atau menyarankan bersama-sama dengan orang tua untuk membawa anak kepada ahlinya, yaitu ke psikolog atau ke psikiater untuk dilakukan asesmen psikologis. Kenapa pentingnya asesmen psikologis ini? Karena begini, agar kita tahu diagnosis yang tepat apa. Kan deteksi kita tentu terbatas ya, karena kita sebagai guru, kita bukanlah psikolog, tentu kita punya keterbatasan untuk menentukan betul ini diagnosisnya apa. Nah, kemudian rekomendasinya apa? Psikolog itu akan melihat berbagai hal terkait latar belakang keluarga, kemudian hambatan yang dialami guru juga. Jadi biasanya guru juga bisa bertanya ikut konsultasi dengan psikolog, menceritakan hambatan selama pembelajaran anak dan lain sebagainya. Nah, dari sanalah nanti akan ada rekomendasi dan muncul yang namanya hasil pemeriksaan psikologis atau HPP ya.
atau hasil asesmen psikologis itu apa? Isinya adalah diagnosa anaknya, kemudian dinamika psikologisnya seperti apa. Jadi dia menjelaskan kenapa anaknya bisa seperti itu dan bagaimana seharusnya, serta rekomendasi untuk sekolah, untuk orang tua gitu. Dan juga untuk guru. Nah, maaf. Ini memang agak-agak meriang ya, Bapak Ibu. Saya berharap sambil menyaksikan ini Bapak Ibu dalam kondisi sehat ya. Itu yang paling mahal sekali, kesehatan itu sekarang. Nah, kita kembali lagi. Jadi pemeriksaan psikologis itu juga menjadi dasar, HPP atau hasil pemeriksaan psikologis itu menjadi dasar untuk penentuan tindak lanjut sekolah. Apakah anak ini bisa tetap bersekolah di sekolah reguler? Apakah anak ini sebaiknya bersekolah di sekolah luar biasa? Apakah anak ini bisa untuk belajar di sekolah inklusi? Apakah anak ini butuh guru pembimbing khusus? Apakah anak ini butuh shadow teacher misalnya ya, shadow teacher jadi guru yang melekat pada anak seperti itu. Nah, apakah anak ini butuh adaptasi kurikulum? Nah, karena pada anak penyandang disabilitas, anak dengan kesulitan belajar, tentu harus dilakukan adaptasi kurikulum dan juga adaptasi pembelajaran. Nah, itu dasarnya adalah dari psikolog. Bahkan mungkin di Bapak Ibu saya kurang tahu kebijakan terkait sekolah inklusinya seperti apa ya di daerah Bapak Ibu. Ada kota-kota yang seperti di Semarang ini, jadi setiap sekolah itu sudah dideklarasikan sebagai sekolah inklusi. Jadi mereka tidak boleh menolak anak dengan berkebutuhan khusus, tapi ketika masuk itu harus melalui PPDB jalur khusus ya, penerimaan peserta didik jalur sekolah inklusi begitu. Nah, nanti ada pemeriksaan psikologisnya seperti ini yang menjadi dasar apakah anak ini bisa lebih baik, yang bisa mengakomodasi optimalnya pendidikannya itu apakah di inklusi, di reguler atau di sekolah luar biasa. Nah, itu letaknya pada rekomendasi dari psikolog. Nah, kemudian setelah ada referral, kemudian ada hasil, nah Bapak Ibu bisa konsultasi pada dinas pendidikan setempat. Ini mungkin dengan kepala sekolah ya. Tadi setiap daerah itu punya kebijakan yang berbeda terkait akomodasi yang layak bagi peserta didik. Hanya saja saya sedikit share. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020. Jadi relatif baru ya. Cuma ini memang di berbagai daerah belum ditindaklanjuti begitu, yaitu tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Apa itu? Jadi bahwa pemerintah daerah itu wajib memiliki unit layanan disabilitas untuk mendukung akomodasi bagi peserta didik. Jadi kalau daerah Anda sudah punya organisasi itu, mungkin di bawah dinas pendidikan ya bisa jadi, atau di bawah pemerintah kota langsung, saya kurang tahu karena setiap daerah punya kebijakan yang berbeda-beda, maka referral itu menjadi mudah ke dinas, kemudian dari dinas diarahkan kepada unit layanan itu untuk melakukan asesmen, pemeriksaan psikologis tadi ya, kemudian rekomendasinya seperti apa. Juga itu menyokong untuk memberikan pelatihan kepada guru terkait bagaimana pendampingannya, metode pembelajarannya, adaptasi kurikulumnya. Nah, memang tantangan kita nih saya spill dikit sebelum kita besok membahas tantangannya, memang belum masih terbatas daerah yang mempunyai menjalankan sekolah inklusi, bahkan mungkin yang lebih jauh adalah punya unit layanan disabilitas begitu. Kemudian hal inilah yang jadi sinambung ya ketika jadi tidak beban bahwa pendampingan ini tidak hanya berada di pundak Bapak Ibu guru yang melakukan deteksi atau guru kelasnya, tapi semua harus terlibat, kepala sekolah, dinas pendidikan. Cuma tantangan kita adalah kita apakah mau berkenan mengusahakan yang terbaik untuk para peserta didik ini begitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang hebat ya, terbukti sangat peduli dengan bagaimana pendeteksian ini sehingga nanti akan bisa memberikan pendampingan yang maksimal. Nah, kemudian ini yang saya katakan adaptasi kurikulum. Guru hendaknya mengupayakan adaptasi kurikulum bagi peserta didik dengan kesulitan belajar, mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologisnya. Jadi tadi kan ada hasil pemeriksaan psikologis, kemudian kebijakan terkait kurikulum di dinas tempatnya bagaimana. Nah, tadi konsultasi ke dinas. Sebenarnya untuk anak-anak yang punya kesulitan belajar, guru bisa melakukan adaptasi kurikulum. Maksudnya bagaimana? Selama ini yang terjadi, kebanyakan ya, tidak semua, kebanyakan yang terjadi ketika anak ada kesulitan belajar di sekolah, maka yang dilakukan guru adalah
mengatrol nilai, ya kan Bapak Ibu, jadi dikatrol nilainya. Nah, cuma ini bisa menjadi problem sebenarnya secara formal. Dasarnya apa gitu untuk mengatrol nilai, bisa menimbulkan kecemburuan juga untuk peserta didik yang lain. Nah, kita bisa melakukan hal yang lebih sesuai dengan prosedurnya, yaitu adaptasi kurikulum. Misalnya apa? Misalnya modifikasi. Nah, modifikasi itu bagaimana? Jadi kurikulum itu tidak tidak disesuaikan dengan anak-anak yang lain, tapi dimodifikasi sesuai kemampuan anak ini. Jadi ketika anak-anak yang lain sudah belajar perkahlian, begitu anak ini masih belajar penjumlahan, maka kurikulum anak ini dibuat penjumlahan gitu. Itu boleh asal ada dasarnya tadi, hasil pemeriksaan psikologis. Atau substitusi, digantikan lain yang sesuai, atau omisi ya, omisi. Jadi berbagai macam, silahkan ini terkait dengan modifikasi, substitusi atau omisi, Jadi misalkan anak dengan biasa harus menguasai berapa keterampilan dasar misalkan ya, harus ada beberapa kemampuan yang harus dikuasai. Untuk anak ini sajalah gitu. Nah, juga levelingnya, ini bisa ini bisa kemudian dikonsultasikan pada bagian kurikulum di dinas masing-masing. Apakah memungkinkan begitu? Nah, adaptasi kurikulum. Nah, nanti bagaimana? Ada juga yang membuat adaptasi kurikulum itu dengan membuat KKM yang berbeda. Jadi anak ini materinya sama tapi KKM-nya lebih rendah. Ada juga yang membuat tadi materinya berbeda, KKM-nya sama, tetapi ketika anak reguler mendapat 80, otomatis anak ini ketika mendapatkan 80 itu tentu nilainya berbeda, karena yang 80 anak reguler itu adalah sesuai dengan kurikulumnya, sedangkan pada anak dengan kesulitan belajar itu disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi ini juga perlu dikomunikasikan dengan orang tua yang lain. Nanti cemburu, itu anaknya belum bisa membaca, kenapa dapat 80 begitu. Nah, itu perlu disosialisasikan juga bahwa 80 ini nilainya berbeda karena ini adalah anak yang masuk kategori penyandang disabilitas atau kesulitan belajar, seperti itu. Nah, ini memang terkait adaptasi kurikulum ini saya bukan ahlinya ya, karena setiap hari saya tidak mengajar ini, mungkin di dinas bagian kurikulum mungkin lebih memahami ya, atau Bapak Ibu juga mungkin sudah memahami lebih dari saya ini terkait modifikasi, substitusi, dan omisi. Nah, kemudian adaptasi metode pembelajaran. Nah, upayakan lingkungan belajar yang inklusif. Inklusif itu apa? Bukan berarti inklusif itu harus sekolah inklusi, enggak. Karena semangat sekolah inklusi itu adalah menerima keberagaman. Jadi saling membantu, saling akomodatif. Jadi ketika ada anak yang kesulitan menulis, ibu sudah membrainwash teman-teman yang lain, bapak sudah membrainwash teman-teman yang lain bahwa teman kalian harus dibantu, kalian harus saling memuji, kalian harus saling ini dan itu. Dan responsif terhadap perilaku-perilaku yang bullying, diskriminasi, dan lain sebagainya. Tuh, berikan pemahaman kepada kita bahwa setiap anak itu memiliki potensi kemampuan yang berbeda-beda begitu, dan bahwa kalau kita menyakiti, membuli itu artinya bukan hanya perilaku yang salah tapi menyakiti begitu. Nah, kemudian berikan tugas individu sesuai kebutuhannya. Tadi ya terkait adaptasi kurikulum, tugas individu itu sesuai kebutuhannya. Jadi anak-anak mungkin sudah belajar ABCD, anak ini A saja dulu. Kemudian berikan tambahan pelajaran bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Nah, ini opsional ya. Memang kalau Bapak Ibu punya waktu lebih, punya punya tenaga yang lebih, punya concern yang lebih, dan ingin memberikan tambahan pelajaran, itu tentu sangat mulia sekali ya. Kemudian gunakan pujian reinforcement positif pada setiap perbaikan, sekecil apapun perubahan itu. Tadi lebih baik kita memuji atau memberikan dukungan pada setiap perubahan sekecil apapun daripada kita mengutuk kegelapan ya istilahnya. Lebih baik kita memberikan sedikit cahaya ya dengan lilin begitu daripada mengutuk kegelapan. Maksudnya apa? Ini masih kadang kita temui bahwa guru, kamu gimana toh kok gitu aja nggak bisa. Nah, hal-hal demikian itu membuat anak tidak bisa menghubungkan aktivitas belajar dengan sukacita. Nah, jatuhnya apa? Anak menjadi semakin malas dan enggan untuk belajar.
Nah, enggan untuk belajar itu kan ketika anak dalam psikologisnya itu anak tidak bisa menggabungkan atau menghubungkan bahwa belajar itu rasanya bahagia, gitu. Bahwa belajar itu aku dihargai. Nah, jadi setiap misalkan anak ini baru belajar ABCD nggak apa-apa, kita terima sebagaimana dia, gitu. Kemampuannya seperti itu. Kemudian kita berikan pujian pada apa namanya hal-hal yang terkait dengan progres pembelajarannya. Nah, teguran itu boleh sebenarnya, tapi bukan untuk pembelajarannya, tapi untuk perilaku-perilaku tertentu yang memang membahayakan, misal anak menyakiti diri sendiri, anak melakukan tindak kekerasan, bullying. Nah, teguran itu boleh pada kondisi demikian. Tetapi pada pembelajaran kita harus benar-benar berhati-hati. Nah, karena sekarang ini zaman media sosial ya Bapak Ibu, sangat berbahaya sekali. Seringkali apa namanya orang melihat kita, kemudian direkam, kemudian di-share, diviralkan begitu. Hal ini pun terjadi begitu di daerah kami, dan tentunya hal ini tidak diinginkan ya. Kemudian hindari membeli label negatif pada peserta didik. Kamu bodoh misalkan, jangan sama sekali. Oh, kamu lambat gitu. Nah, lebih baik tidak memberikan label. Karena apa? Menurut penelitian, anak itu cenderung berperilaku sesuai dengan label negatif yang diberikan. Dasar kamu malas gitu, ya dia akan tidak berusaha untuk tidak malas gitu. Ternyata hasil penelitian seperti itu. Nah, lebih baik kasih pujian. Makasih ya, hari ini sudah mau berangkat, pinter deh. Kan kemarin belum berangkat ya, hari ini udah berangkat, sip, besok lagi ya, misalkan. Kemudian gunakan metode pembelajaran yang out of the box. Nah, ini menuntut sebenarnya kreativitas Bapak Ibu guru sebagai pengajar, kemudian pengetahuan. Nah, sekarang banyak sekali media yang bisa kita belajar, dari YouTube saja bisa belajar. Ini dari guru mengajar.id kita bisa belajar ya. Jadi out of the box misalkan apa? Multisensori. Metode pembelajaran multisensori itu gambarannya begini. Saya pakai analogi. Bapak Ibu punya makanan favorit nggak? Misal nasi goreng gitu. Ada ya, mungkin ya, atau soto atau ayam goreng atau apa gitu. Nah, sebenarnya yang membuat kita kangen terhadap masakan itu bukan hanya rasanya. Kan kalau makanan itu adalah tugas lidah untuk merasakan ya, indera lidah kita. Tetapi sebenarnya lebih dari itu. Kenapa kita terhantui oleh makanan enak itu ya? Atau makanan ini bisa diganti apapun ya, yang termasuk ke hobi kita. Karena seluruh indera kita mempersepsi bentuk nasinya yang ada di piring dan uap-uapnya, terus hidung kita menguap aroma itu, kemudian kita kesana berkali-kali menimbulkan kenangan gitu ya. Nah, ternyata hal-hal yang melibatkan berbagai indera itu lebih mudah diingat, termasuk dalam pembelajaran. Jadi misalkan belajar ABCD, menggunakan berbagai media di mana anak bisa mendengarkan, anak bisa melihat, anak bisa meraba. Nah, jadi misalkan belajar huruf J begitu ya. J itu adalah bentuknya seperti ini. Kamu bayangkan huruf J itu seperti jeruk ya. Jeruk. Coba makan jeruk rasanya seperti apa? Nah, ketika kamu mengingat rasa ini, kamu ingat huruf J, misalkan hal demikian ya. Atau dengan metode-metode lain ini kompleks sekali, bisa bisa materi sendiri ya. Kemudian misalkan metode Vernal untuk anak-anak dengan disgrafia, misalkan jadi huruf itu dia ada sesuatu yang bisa diraba kemudian diikuti begitu. Nah, sehingga anak bisa lebih memahami, lebih mudah masuk karena mereka terhambat ya secara neurodevelopmental. Kita pancing dengan cara-cara yang out of the box, yang berbeda dari cara pada umumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah bertahan sejauh ini. Terima kasih banyak sekali antusiasmenya, kepeduliannya pada anak-anak dengan kesulitan belajar. Kita nanti akan jumpa melalui live ya, terkait dengan refleksi dan diskusi tentang tantangan deteksi dini. Karena tentu yang kita bahas ini adalah kondisi ideal ya, kondisi ideal. Di lapangan banyak sekali tantangan yang menghalangi kita untuk mewujudkan kondisi ideal ini. Tapi saya percaya bahwa
mungkin kita untuk mengakomodasi anak-anak dengan kesulitan belajar ini, ibarat anak itu kita masih merangkak, meraba-raba ya, belum bisa kayak pendidikan inklusi di negara Finlandia misalkan yang udah lari kayak berapa ratus kilometer, kita masih belajar, tapi lebih baik memulai daripada tidak sama sekali. Nah, saya harap Bapak Ibu dapat melakukan deteksi, kemudian merespon deteksi dengan bijaksana dan penuh dengan kepedulian. Selain itu adalah melaksanakan berbagai tindak lanjut yang mungkin untuk membantu anak-anak ini agar berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.